Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu yang sehat. Selamat pagi. Semangat ya belajar kita hari ini. Semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Arjun. Silakan Arjun. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak hebat. Terima kasih Ananda Arjun sudah memimpin doa pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Arjun memimpin doa karena Arjun datang paling cepat ya. Terima kasih Arjun atas kedisiplinnya. Untuk anak-anak ibu yang lain, ibu juga mengucapkan terima kasih sudah hadir tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Ibu juga mengingatkan mengenai absen kalian. Silakan isi absen pada link yang sudah Ibu kirimkan melalui classroom kalian. Diklik link absennya ya, jangan lupa diisi. Nah, sudah siap belajar, Ibu ingin melihat kerapian kalian. Ya, Yose hebat, anak hebat sudah siap, duduknya sudah bagus, bajunya sudah dirapikan, semua sudah siap untuk belajar. Baik, kalau sudah siap untuk belajar, Ibu memiliki sebuah lagu. Mari kita nyanyi bersama dengan penuh semangat supaya hari ini kita menjadi lebih semangat. Dari Sabang sampai Merauke, aku Indonesia, aku berjanji padamu menjunjung Baik, terima kasih anak hebat. Dengan penuh semangat menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita lanjutkan ke tepuk PPK kita ya. Tepuk PPK. PPK. Mandiri, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. salam PPK. Salam. Luar biasa. Hebat. Mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, Hebat. Hebat semua, sudah semangat dalam belajar hari ini. Nah, Ibu ingin menanyakan kalian mengenai pembelajaran kita. Sebelumnya kita belajar mengenai apa ya? Ya, Mahesa. Rangkaian listrik seri dan paralel, Bu. Nah, anak hebat, rangkaian seri dan paralel. Ada yang masih mau menambahkan? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Immanuel? Hak dan kewajiban, Bu. Hak dan kewajiban, anak hebat ya. Aulia? Menemukan kosakata baku dan non baku dalam teks eksplanasi ilmiah, Bu. Terima kasih anak hebat menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Melinda? Tentang alat transportasi, Bu. Bagus, tentang alat transportasi, berarti anak ibu ini masih ingat semua pembelajaran kita sebelumnya. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Kita masih belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran kedua ya. Nah,
hari ini tujuan kita belajar adalah kalian dapat menyimpulkan tindakan yang menunjukkan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Kalian juga hari ini belajar mengembangkan pendapat. Kalian harus berani mengeluarkan pendapat kalian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Hari ini kita juga belajar menyenangkan menganalisis interval nada dari lagu Maryam Tomong dan juga kita mempraktekkan bersama solmisasi tangga nada dari lagu Maryam Tomong. Masih semangat? Kita lanjutkan. Ibu ada punya sebuah gambar. Gambar apa kira-kira ya, Markus? Radio tradisional dan radio modern, Bu. Radio tradisional dan radio modern. Anak hebat. Sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang ingin kalian ketahui mengenai radio ini? Nah, Arjun silakan. Tahun berapa radio dikeluarkan? Tahun berapa radio ditemukan? Anak hebat. Aulia? Siapa pencipta radio? Siapa pencipta radio? Nah, itu semua pertanyaan kalian yang ingin bertanya silahkan tuliskan di papan virtual kita. Ya, kalian tuliskan di papan kita supaya nanti kita dapat membahas satu persatu pertanyaan kalian. Nah, kalian biasanya yang suka mendengarkan lagu, menyanyi, mendengarkan musik dari mana? Cahaya? Radio, Bu. Dari radio. Oke, terima kasih. Apa fungsi dari radio? Mahesa, manfaat dari radio? Dapat mendengarkan musik, Bu. Baik, terima kasih anak hebat dapat mendengarkan musik. Anak hebat. Ya, Aulia? Bisa mendapatkan informasi maupun berita, Bu. Baik, terima kasih anak hebat. Selain mendengarkan berita dan mendengarkan musik, juga dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, jangan lupa kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian pada papan virtual kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian Ibu simpan dulu. Sekarang Ibu memiliki sebuah teks. Teks ini adalah teks eksplanasi. Coba kita baca, apakah pertanyaan-pertanyaan kalian tadi terjawab melalui teks tersebut. Tolong bacakan, Aulia, paragraf pertama ya, Nak. Oke, Bu. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia menemukan penelitian sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel, yaitu mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Baik, terima kasih. Membacanya sudah lancar. Lanjutkan paragraf kedua, Arjun. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel dan di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Baik, terima kasih, membacanya juga sudah lancar, anak hebat ya. Nah, dari teks eksplanasi tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tuliskan di papan virtual kita. Nah, sekarang
Dari teks tersebut, sudah tahu kita manfaat dari penemuan Guglielmo Marconi. Ibu memiliki sebuah permasalahan yang mengenai radio ini. Silakan kalian jawab dan kalian diskusikan bersama temanmu mengenai satu. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Nah, diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Silakan, ada 2 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Menurut kalian dampaknya apa jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Yang kedua, apa yang terjadi jika Guglielmo tidak menemukan radio? Ibu beri waktu, silahkan dikerjakan. Sudah berdiskusi ya? Baik, nomor 1 silahkan dijawab, Aulia. Nomor 1, menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Menurut saya, dapat mendeteksi posisi pesawat maupun kapal dengan menggunakan teknologi radar. Anak hebat. Menurut Aulia tadi, dengan penemuannya, selain radio juga menemukan radar. Jadi, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, dapat ditemukan dengan cepat melalui sistem radar tersebut, mendeteksi secara dini. Terima kasih Ananda Aulia, anak hebat. Ya, Yose, silakan. Dapat menemukan informasi dan berita. Terima kasih anak hebat, dapat menemukan informasi dan berita. Jawabannya bagus sekali. Markus, silakan menambahkan, Markus. Bisa mendengarkan lagu, Bu. Terima kasih. Gara-gara penemuan dari si Guglielmo Marconi, kita semua dapat mendengarkan lagu. Santai ya. Terima kasih semua jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 2. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Menurut Cahaya, silakan. Manusia tidak dapat berkomunikasi jarak jauh, Bu. Terima kasih anak hebat Cahaya ya. Jika Guglielmo tidak menemukan radio, maka kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Kita nggak bisa mendengar kabar dari saudara-saudara kita yang jauh. Terima kasih. Ya Markus, silakan. Tidak bisa mendengarkan berita, Bu. Tidak bisa mendengarkan berita, baik anak hebat ya. Nah, dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, dengan ditemukannya radio membuat kita menjadi mudah menerima informasi baru atau mendengarkan lagu-lagu. Nah, anak hebat, setiap orang itu boleh mendengarkan radio, boleh mendengarkan musik. Akan tetapi jika kita mendengarkan musik, mendengarkan radio, kita juga harus memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah gambar. Kira-kira gambar ini mengenai apa ya? Ya, Aulia, silakan. Kakak yang sedang mengganggu adiknya belajar, Bu. Kakak sedang mengganggu adiknya belajar, ini seperti kalian ya, kalau di rumah adiknya sedang belajar diganggu. Diganggunya dengan cara mendengarkan musik keras-keras melalui radio. Nah, semua orang yang mempunyai radio itu berhak menyalakan radio. Lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban orang lain yang ada di sana? Nah, tugas kalian sekarang adalah berdiskusi. Berdiskusi melalui gambar ini yang Ibu tampilkan kepada kalian. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu cukup keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Berikan alasanmu. Silahkan berdiskusi dengan teman sesama. Berikan alasannya.
Ya, sudah menggunakan hak dan kewajibannya dengan seimbang atau belum. Silakan berdiskusi. Ya, ada yang mau memberikan pendapatnya mengenai gambar ini? Silakan. Ya, Aulia. Lani belum menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang karena meski berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk membimbing adiknya sedang belajar. Terima kasih anak hebat. Menurut Aulia tadi belum melaksanakan haknya secara seimbang. Kita lihat nih ya. Si Lani tadi masih mendengarkan musik dengan suara keras-keras. Tapi kita lihat nih, adiknya nih sedang belajar. Sebagai kakak, seharusnya memberi contoh untuk adiknya dengan cara membantu adiknya belajar. Matikan dulu radionya. Setelah selesai membimbing adiknya belajar, boleh mendengarkan lagi. Begitu ya Ananda Aulia pendapatnya. Terima kasih anak hebat. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan Aurel. Belum, meskipun Lani berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan orang di sekitarnya. Baik, terima kasih anak hebat, tepuk tangannya. Anak hebat berani mengungkapkan pendapatannya ya. Nah, menurut Aurel tadi betul sama pendapatnya dengan Aulia bahwa Lani ini belum melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan seimbang karena tidak memperhatikan hak orang lain, hak adiknya untuk belajar ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Silakan Arjun ingin menambahkan. Belum, karena Lani sedang menjahili adiknya. Baik, terima kasih anak hebat, tepuk tangannya. Kata Arjun tadi juga belum melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang karena masih menjahili adiknya. Terima kasih ya. Nah, di sini Ibu ingin menekankan bahwa setiap anak, setiap dari kita itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Jangan sembarangan kita melaksanakan hak kita tanpa memperhatikan hak orang lain. Nah, mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Ibu memiliki sebuah radio, sebuah tayangan. Silahkan video ini kalian simak baik-baik mengenai apa, mengenai materi kita. Silahkan disimak ya. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang hak. Ayo, ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak sebagai seorang anak. Nah teman-teman, secara umum hak sebagai seorang anak itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, ini apakah hak sebagai seorang anak sudah kalian dapatkan semuanya? Selanjutnya yaitu hak sebagai seorang pelajar. Nah, teman-teman, hak sebagai seorang pelajar ada beberapa juga loh. Yang pertama,
berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi 2, yaitu tentang kewajiban. Ada yang tahu apa sih itu kewajiban? Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak, teman-teman. Yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Nah, apa aja sih kewajiban sebagai pelajar? Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, peralatan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Lalu ada juga ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut yaitu ada juga menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Lalu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kita lanjut, materi yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Baik, terima kasih sudah menyaksikan tadi videonya. Nah, sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Berarti kita sudah selesai berdiskusinya tadi ya, mengenai apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sudah selesai berdiskusinya. Silakan ketua kelompok 1 menjawab dari diskusi tadi. Silakan Aulia. Lani belum menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang karena Lani tidak menghargai adiknya yang sedang belajar. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 1, tepuk tangan. Setuju semuanya ya kelompoknya bahwa Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang karena Lani tidak menghargai adiknya sedang belajar. Berikutnya presentasi dari kelompok 2, silahkan Markus. Lani belum menggunakan hak dan kewajiban karena dia terlalu egois. Terima kasih untuk anak hebat ke presentasi dari kelompok 2 ya. Menurut kelompok 2 juga belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, tadi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Lani memiliki hak untuk mendengarkan radio, tetapi adik Lani juga mempunyai hak untuk dapat belajar dengan nyaman. Lani juga punya tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan rumah. Kita semua harus menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Jelas ya sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan membentuk sebuah kelompok. Kelompok tersebut silakan nanti melakukan presentasi dari hasil yang kalian diskusikan mengenai gambar yang Ibu share kepada kalian. Gambar pertama adalah 3 orang anak naik motor, masih memakai seragam SD, bonceng 3,
dan tidak menggunakan helm. Gambar kedua adalah apa ini? Gambar kedua Menyontek, Bu. sedang ujian tapi malah membuat contekan ya, tidak siap untuk pembelajaran. Silakan diskusikan kelompok-kelompoknya yang sudah kita buat kemarin ya, untuk pembelajaran kemarin. Silakan diskusikan, nanti ketua kelompoknya saja yang mewakili kawan-kawannya presentasi ya. Baik, sudah selesai diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk memberikan presentasi dari gambar ini. Kelompok 1, ketuanya Aulia ya. Silakan Aulia. Gambar pertama, apakah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. 2. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berbonceng 3, berkendara tanpa SIM. Terima kasih anak hebat presentasi dari kelompok 1. Menurut kelompok 1 tadi dari gambar pertama belum melaksanakan hak dan juga belum melaksanakan kewajibannya. Haknya mereka mendapatkan pengajaran, mendapatkan nilai, tetapi belum dilaksanakan, malah pergi main-main memakai motor bonceng 3, sehingga kewajibannya juga tidak dilaksanakan. Kewajiban berkendara itu yang melanggar undang-undang yang bagaimana, Aulia? Tidak memakai helm, Bu, berbonceng 3, berkendara tanpa SIM. Baik, terima kasih anak hebat ya, jawabannya dari kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 2 presentasi yang tadi diwakili oleh Markus. Silahkan Markus. Gambar kedua, menggunakan hak dengan tanggung jawab. Belum, karena ia mewujudkan karena mengerjakan baik mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang salah. Kedua, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Kasih, Baik, terima kasih anak hebat sudah memberikan presentasi mewakili kawan-kawannya dari kelompok 2. Menurut kelompok 2 juga gambar kedua ini belum melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sudah tahu mau ujian, bukannya belajar malah mencontek. Tidak boleh ditiru yang seperti ini ya. Ibu yakin anak-anak ibu ini anak-anak hebat, tidak pernah menggunakan hak dan kewajibannya dengan tidak seimbang, pasti melakukannya dengan penuh keyakinan dan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan buka LKPD kalian yang sudah Ibu kirimkan ke classroom kalian. Silakan dibuka LKPD-nya untuk mengerjakan soal dari Ibu. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Soal yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah, 2 soal tadi sudah Ibu kirimkan pada LKPD. Silakan kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas semua ya? Nah, kalau jelas silakan kerjakan Ibu. Tunggu. Sepertinya sudah ada yang mengirim jawaban. Baiklah. Silakan, ini jawaban dari Arjun. Silakan Arjun nomor 1 dibacakan. 1. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain dan kita bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketentraman di rumah, sekolah, dan lingkungan. Baik, terima kasih anak hebat jawaban dari Arjun tadi ya, bahwa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan. Kenyamanan siapa? Kenyamanan semua orang, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita. Kalau kita hidup nyaman dengan lingkungan sekitar kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara, maka tidak ada perkelahian, tidak ada pertikaian. Terima kasih jawaban Arjun. Ada yang mau menambahkan untuk soal nomor 1? Silakan Yose.
Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melaksanakannya, maka hak orang lain akan terganggu. Baik, anak hebat, terima kasih ya semangatnya. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya, maka hak orang lain akan terganggu. Nah, Yose, jika hak orang lain terganggu, biasanya apa yang akan terjadi? Silakan, Aulia, apa yang akan terjadi jika hak orang lain terganggu? Terjadi pertengkaran dan perselisihan, Bu. Terjadi pertengkaran dan perselisihan, anak hebat. Markus? Permusuhan, Bu. Permusuhan. Nah, kalau sudah berkelahi terjadi permusuhan, maka hidup yang ada di sekitar itu tidak akan nyaman. Tidak merasa aman. Yang ada hanya rasa was-was dan rasa kekhawatiran. Ya, nah ini kita semua harus menjaga hak dan kewajiban kita supaya orang lain yang memiliki hak dan kewajiban tidak terganggu karena kita melaksanakan hak dan kewajiban kita. Ibu yakin anak-anak ibu ini anak hebat, maka dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengganggu orang lain. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Jelas Bu. ya, tadi mengenai hak, mengenai kewajiban, mengenai tanggung jawab, bagaimana melaksanakannya, bagaimana cara kita menjaga hak dan kewajiban tersebut supaya orang lain tidak terganggu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kita. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu tadi radio kita bisa mendengarkan musik, bisa mendengarkan lagu. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ada berapa pulau yang ada di Indonesia ini? Aulia? Banyak ya, ribuan. Sampai kita nggak tahu yang mana saja. Nah, kebudayaan daerah itu juga banyak. Kira-kira ada nggak yang tahu kebudayaan daerah di Indonesia itu apa saja? Markus. Rumah adat, Bu. Rumah adat. Terima kasih anak hebat, Yose. Pakaian adat. Pakaian adat anak hebat, Fahmi. Makanan khas, Bu. Makanan khas, makanan tradisional. Ini kayaknya Fahmi hobi kuliner ya. Silakan, Wulan. Tari tradisional, Bu. Tari tradisional anak hebat. Melinda. Lagu tradisional, Bu. Lagu tradisional suatu daerah anak hebat. Terima kasih untuk jawabannya semua. Anak-anak hebat, Ibu mengetahui bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah lagu daerah. Nah, tadi fungsi dari radio selain untuk berkomunikasi, selain untuk mendengarkan berita dan informasi, juga untuk mendengarkan musik dan lagu. Ya, nah untuk mendengarkan nyanyian lagu bisa menggunakan radio. Nah, mari kita belajar bersama mengenai lagu Mariam Tomong. Sebelum kita belajar mengenai lagu Mariam Tomong, kita harus tahu dulu interval nadanya. Apa ya yang dimaksud dengan interval nada? Ada yang tahu interval nada? Silahkan Arjun. Interval nada adalah jarak antara sebuah nada dengan nada lainnya. Anak hebat, terima kasih. Interval nada menurut Arjun adalah jarak antara sebuah nada dengan nada lainnya. Terima kasih anak hebat. Silakan, ada yang berpendapat lain, Markus? Interval nada merupakan jarak antara dua nada, Bu. Baik, anak hebat, terima kasih. Menurut Markus tadi, interval nada adalah jarak antara dua buah nada. Loh, tadi ada sebuah nada.
ada 2 buah nada. Nah, itulah yang dimaksud dengan jarak nada. Jarak nada itu ada yang berjarak setengah, ada yang berjarak 1, ada yang berjarak 1,5, dan ada yang berjarak 2. Kita lihat dari solmisasi lagu Maryam Tomong nanti, mana yang jaraknya setengah, mana yang jaraknya 1, mana yang berjaraknya 1,5, dan mana yang berjarak 2. Nah, sebelum ke solmisasi lagu Maryam Tomong, kita harus tahu dulu tangga nada kita. Tangga nada itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tanda nada tinggi ya. Nah, setiap nada ini memiliki jarak. Ada yang jarak 1, ada yang jarak 1, ada yang berjarak setengah, ada yang berjarak nanti ada 2, dan seterusnya. Nanti kita pelajari mana interval nadanya. Nah, sebelum itu kita belajar untuk tangga nada dulu ya, supaya kita semangat. Nah, tangga nada tadi ada yang berjarak 1. Silakan yang berjarak 1 nada itu yang mana saja. Silakan Aulia. Do, re, mi, fa, sol, la. Baik, terima kasih anak hebat. Nah, nada-nada ini, nada-nada yang sudah dinyanyikan oleh teman kita Aulia tadi, itu jaraknya 1 nada. Dari do ke re, dari re ke mi, dari fa ke sol, dan dari sol ke la. Ini jaraknya 1 nada. Terus mana lagi jarak yang lainnya? Silakan. Yang berjarak setengah. Silakan dinyanyikan Wulan. Mi, fa, si, la. Terima kasih Wulan, anak hebat. Nah, ini yang berjarak setengah, itu ada nada mi, ada nada fa, ada si, dan ada la. Ini jaraknya adalah setengah nada. Jelas ya? Ada lagi nggak jarak nada yang lain? Ada nggak jarak nada yang lain? Ada, Bu. Ada dong, kita lihat. Jarak nada yang lain adalah berjarak setengah nada. Silakan nyanyikan, Fahmi. Mi, fa, si, la. Terima kasih. Nada-nada yang berjarak setengah nada, contohnya mi, fa, si, la, ya, itu berjarak setengah ya. Sedangkan yang lainnya ada yang berjarak 2 nada. Silakan tolong nyanyikan Markus. Do, mi, fa, la. Terima kasih Ananda Markus sudah menyanyikan nada yang berjarak 2 tadi, ada do, mi, fa, la. Terima kasih ya. Nah, itu tadi adalah nada-nada yang berjarak 2 nada. Sekarang kita nyanyikan bernada 1,5. Silakan. Yose. Re, fa, mi, sol, la, do. Terima kasih anak hebat ya. Anak hebat ibu ini menyanyikan nada yang berjarak 1,5 nada. Ada re, ada fa, ada mi, ada sol, ada la, dan do. Nah, anak-anak hebat semua, ada beberapa nada tadi yang ada jaraknya, ada setengah, 1, dan seterusnya. Sekarang kita latihan menyanyi tangga nada ya. Ibu contohkan do, re, do, mi, do,
ya. Coba Ibu ingin mendengar kalian yang menyanyi ya. Silakan Arjun. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Terima kasih anak hebat sudah menyanyikan tangga nada berikut. Silakan satu lagi Anggi, silakan Gi. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Terima kasih tepuk tangan anak hebat ya. Anak hebat sudah menyanyikannya dengan penuh percaya diri dan dengan sikap yang sempurna. Satu lagi, coba Ibu ingin dengar dari Mahesa. Silahkan Mahesa. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Terima kasih anak hebat sudah menyanyikan untuk kami semua. Jadi sudah jelas ya tentang jarak nada tadi, mengenai nada yang berjarak 1, berjarak setengah, 1,5, dan berjarak 2. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian untuk menganalisis dan mengidentifikasi interval nada pada lagu Maryam Tomong. Tugas sudah Ibu kirimkan ke classroom kalian ya. Tolong dibuka LKPD lagu Maryam Tomong. Di situ ada soal untuk kalian menganalisis dan mengidentifikasi interval nada pada lagu Maryam Tomong. Yang kalian analisis adalah tangga nada tersebut dalam Maryam Tomong itu berjarak berapa, yang nadanya yang mana saja, apakah ada yang berturut-turut, silahkan kalian tuliskan di LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Silahkan dikerjakan. Sudah siap ya, sudah dibuka LKPD-nya, sepertinya sudah banyak jawaban yang masuk ke Ibu. Silakan dijawab oleh Ananda Aulia. Silakan Aulia. Pada lagu Maryam Tomong terdapat beberapa interval nada yaitu prim. Prim adalah interval nada dari nada satu ke nada yang sama, misalnya do, do, si, si, re, re. Sekondo yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya, misalnya sol, la, si, mi, fa. Terts yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga, misalnya si, sol, sol, mi. Quart yaitu interval dari nada ke-1 ke nada keempat di atasnya, misalnya sol, do, fa, si. Nada yang berturut-turut, misalnya do, 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 si, si, sol, sol, sol. Baik, terima kasih anak hebat ya sudah menganalisis dan mengidentifikasi lagu Maryam Tomong. Terima kasih anak hebat. Nah, itu tadi adalah jarak nada yang ada di dalam lagu Maryam Tomong. Nah, coba sekarang kita berlatih solmisasi dari lagu Maryam Tomong. Dengarkan video berikut. Hari ini Ibu akan praktek solmisasi lagu Maryam Tomong yang berasal dari Nata Beri, Sumatera Utara. Mari kita mulai. Do, 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 si, 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 sol, la, la, si, la, sol, sol. Sol, la, la, si, la, sol, 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 mi, fa, fa, do, fa, re,
Nah, sudah kalian saksikan video tadi solmisasi dari lagu Maryam Tomong ya. Nah, kalian ada tugas nih dari Ibu ya. Silakan kalian menirukan solmisasi yang sudah dipraktekkan dalam video Ibu tadi. Silakan praktekkan dan harus kalian menyanyikan solmisasinya dengan suara yang jelas ya. Terus sikapnya juga harus baik. Terus kalian harus menyanyikan dengan penuh rasa percaya diri. Nah, silahkan. Yang pertama Aulia, yuk. Sol do si sol la si la sol la si la sol mi fa sol fa re do mi re mi fa si re do mi re mi fa si re do. Terima kasih anak hebat ya. Suaranya bagus sekali. Sepertinya ingin jadi penyanyi ini. Terima kasih ya Aulia. Silakan Markus ingin menyanyikan juga. Sol do si sol la si la sol sol la si la sol mi fa sol fa re do mi re mi fa si re do mi re mi fa si re do. Baik anak hebat, tepuk tangan ya. Menyanyikan solmisasi dari lagu Maryam Tomongnya bagus sekali. Terima kasih. Satu lagi, siapa yang mau menyanyikannya solmisasi dari lagu Maryam Tomong tersebut? Kira-kira siapa ya? Silakan. Silakan Yose. Sol do si sol la si la sol la si la sol mi fa sol fa re do mi re mi fa si re do mi re mi fa si re do. Baik anak hebat, terima kasih tepuk tangan. Semua anak ibu ini ternyata pandai menyanyi ya. Lain kali kita menyanyi bersama untuk teks lagu dari Maryam Tomong. Nah, hari ini belajar kita materinya sudah semua ibu berikan kepada kalian. Jangan lupa ada evaluasi yang harus kalian kerjakan di LKPD. Evaluasinya nanti ibu kirim ke classroom kalian. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nah, ada jika kalian ingin menanyakan mengenai pembelajaran hari ini yang belum ibu sampaikan, masih mengganjal di hati kalian, boleh kalian ajukan dan tuliskan pertanyaan tersebut dalam papan virtual kita ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Bagian apa yang menyenangkan? Nyanyi, Bu, menyanyi. Iya, bagi Fahmi dan kawan-kawan, bagian yang paling menyenangkan adalah ketika menyanyi. Apalagi menyanyi satu persatu ya. Coba sikapnya Yose, jangan mainan pena ya. Nah, bagian yang paling menyenangkan tadi menurut anak-anak itu adalah ketika menyanyi ya. Jangan dilupakan, meskipun kita menyanyinya dengan suara keras, suara kita cantik, suara kita indah, tetapi kita menyanyinya juga harus memperhatikan hak orang lain ya. Hak orang lain kalau pas lagi berdoa sembahyang, contoh nih Aulia sedang sholat,
cahaya menyanyi keras-keras mengganggu doa dari aulia, boleh nggak yang seperti itu? Tidak, Ya, Bu. nggak boleh ya cahaya ya. Berilah waktu untuk Alia menjalankan ibadahnya dulu. Nah, apakah ada yang mengalami kesulitan dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, semua mudah. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Satu, Radio, Bu. Tentang radio, Bu. tentang radio. Mengenai radio, hak dan kewajiban. Mengenai hak dan kewajiban, terima kasih. Oke, sudah paham semua. Nah, hari ini kita belajar bahwa penemuan radio itu sangat membantu kita, memudahkan kita menerima informasi baru atau mendengarkan lagu-lagu. Kita juga dapat menjaga hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan secara seimbang. Ibu rasa pembelajaran kita cukup pada hari ini. Jangan lupa persiapkan untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu menemukan kosakata baku dan teks eksplanasi ilmiah, menemukan fakta-fakta penggunaan rangkaian listrik dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menceritakan, minta orang tua kalian untuk menceritakan pengalaman mereka dalam menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah dan menceritakan hasilnya kepada ibu ya. Nah, ibu rasa pembelajaran kita cukup hari ini. Ibu akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Mahesa. Silakan Mahesa. Sinyal nggak bagus ya. Baik, silakan doa dipimpin oleh Markus. Silakan Markus. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Ibu yakin bahwa pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sehat-sehat selalu anak ibu, jangan membuat orang tua kalian bersedih. Laksanakan semua kewajiban dan hak kalian dengan penuh tanggung jawab. Salam untuk orang tua kalian dan ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi semua anak-anak hebat, sampai ketemu lagi dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.